store atau posting resep bareng MPASI kemarin dengan tema kacang-kacangan dan buah-buahan. Nah, kita perkenalan dulu yuk, Bun. Perkenalkan, aku sendiri dengan Bunda Yana. Saya seorang ibu 2 anak. Anak saya berusia, yang pertama berusia 4 tahun, yang kedua usianya 8 bulan. Nah, salam kenal Bunda-Bunda. Nah, untuk Bunda-Bunda yang sudah join hari ini, kenalan dulu yuk dengan Bunda siapa dan usia anak Bundanya berapa nih. Kita kenalan di kolom chat di Zoom ini ya, Bun. Nah, Bunda-Bunda di sini pastinya semua sudah ikut kan komunitas MPASI. Nah, jangan lupa untuk ajak teman Bunda, ke tetangga, kerabat untuk join ke komunitas MPASI juga. Karena ada banyak banget kelas-kelas gratis yang bisa Bunda dapatkan kalau Bunda menjadi member di komunitas MPASI. Nah, bukan cuma sekedar membuat resep MPASI, tapi kita bisa sharing tentang parenting, tumbuh kembang anak, dan lainnya. Nanti admin akan kirimkan link Telegram join untuk grupnya di admin Zoom ini ya. Nah, hari ini kita mau ngapain aja sih sebenarnya? Nah, hari ini kita akan masak bareng Chef Astrid. Silakan, Chef. Halo, Chef, apa kabar? Halo. Halo, Chef Astrid. Halo semuanya. Nah, jadi Chef Astrid ini adalah chef yang saat ini bekerja juga di Cookpad. Nah, beliau pernah studi di berbagai negara dan pernah bekerja di hotel dan restoran di luar negeri. Nah, pastinya pengalaman Chef Astrid ini banyak banget dan bermanfaat banget buat kita semua. Yeay, amin. Jadi, Chef, hari ini kita mau bikin apa nih? Oke, jadi untuk live cooking hari ini kita akan demo ya, 4 menu. Yang masuk 4 menu ada apple and banana puree, yang kedua ada bread apple pudding, yang ketiga dan keempat itu mirip 11-12, itu adalah baked apple pie dan baked banana pie gitu. Nah, kan tema hari ini beneran kayak apel semua ya, Mbak Yana. Kenapa apel? Kenapa apel? Nah, kenapa apel? Karena apel itu tidak hanya enak, tapi cocok untuk dijadikan MPASI. Nah, kenapa? Karena apel memiliki banyak nutrisi yang penting yang dibutuhkan oleh bayi, termasuk vitamin C dan K, serat, kalium, dan berbagai mineral. Banyak ya? Nggak hanya itu sih sebenarnya manfaatnya. Ada manfaat lainnya itu untuk kesehatan bayi. Contohnya melancarkan pencernaan karena kadar air yang banyak. Wow. Meningkatkan kekebalan tubuh karena kandungan antioksidan yang tinggi. Menjaga kesehatan jantung bayi. Mendukung pertumbuhan tulang, meningkatkan penglihatan, dan masih banyak lagi. Jadi apel ini walaupun satu tapi dia banyak manfaatnya ya? Betul sekali. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau bikin apple. Ada 4. Ada apple puree untuk anak usia 6 bulan. Betul. Apple bread pudding untuk usia 9 bulan. Ya. Baked apple pie dan baked banana pie untuk usia 12 bulan. Betul. Nah, sebelum dimulai nih aku mau ngajak bunda-bunda semua untuk bergabung ikutan Cook Snap resep yang akan Chef Astrid buat hari ini. Nanti resepnya akan ditulis admin di akun Cookpad Mamah Cookpad ya. Ya, lihat nah, aja jangan lupa follow akun Cookpad Mamah Cookpad dulu. Nanti akan ada merchandise menarik pastinya yang akan terpilih untuk bunda yang Cook Snap resepnya Chef Astrid ini. Gitu. Nah, jadi kita mau mulainya sekarang atau nanti dulu nih Mbak Yana? Langsung aja, tidak perlu berlama-lama lagi. Oke. Yang pertama dulu ya? Yang pertama dulu, oke. Jadi yang pertama yang kita mau demokan itu untuk anak 6 bulan. Nah, kan sebenarnya pasti bingung ya, kok kita hari ini temanya apel. Sebenarnya selain apel itu temanya kita mau kasih tahu bahwa setiap menu ini punya berbagai macam tekstur untuk diperkenalkan ke anak-anak dari umur 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan ke atas ya Mbak Yana. Gitu. Nah, untuk yang pertama kali kita akan membuat apple banana puree. Apple banana puree. Untuk bahannya pasti apel, lalu juga ada pisang. Kemudian sebenarnya itu aja. Nah, kalau misalnya nih pada saat nanti dilumatkan kurang
lembut, bisa ditambahin biasa kan ASI ya, Iya, atau sufor. Lalu kalau misalnya nggak ada, ya mungkin air rebus gitu. Nah, kita mulai aja Mbak Yana. Mulai aja, langsung aja, Chef. Siap. Oke, jadi untuk yang pertama sebenarnya pengen cuma butuh, karena untuk ya biasa anak bayi satu aja ya. Betul. Jadi palingan setengah apel. Nah, setengah apelnya ini sebenarnya walaupun nanti kita akan kukus, tetap langsung aja potongnya kecil-kecil. Iya, dan pastikan buah apelnya itu sudah dicuci bersih dulu. Betul. Karena jenis semua udah cuci, aman. Iya. Tuh. Oke. Nah, untuk peralatan yang dibutuhkan nih, Chef, sebenarnya nggak perlu yang mahal-mahal ya. Jadi kita cuma butuh talenan yang bersih, jangan kalau bisa jangan dicampur dengan bekas potong daging atau ikan. Begitu juga dengan pisaunya. Betul, semua harus dipisah. Karena kenapa tuh, Mbak Yana? Kenapa harus dipisah? Kenapa, Chef? Karena biar tidak ada kontaminasi mungkin dari rasa-rasa yang kuat ya. Jadi nanti bayinya bisa kaget. Oke, sebuah tips ini dari Chef Astrid. Saya belajar juga dari Mbak Yana. Tuh. Nah, kalau untuk apel ini kira-kira kan ada ini tengah nih kayak bagian keras atau bijinya itu. Betul. Dimasukin aja atau dipisahkan, dibuang? Harus dibuang. Nah, ini tapi juga salah satu mungkin preferensi atau terserah ya. Kadang-kadang ada yang mau dikupas ya kulitnya. Nah, sebenarnya itu balik lagi dari ibunya mau dikupas dulu atau enggak, silahkan gitu. Jadi untuk tipsnya sebelum apel itu direbus, kita potong-potong terlebih dahulu. Dia bukan dikukus, kita akan mengukus. Ini dipotong dulu maksudnya? Dipotong, oh iya dipotong. Kecil-kecil dulu, Chef, maksudnya. Oh, dipotong kecil-kecil, boleh ya. Supaya lebih cepat matangnya ya? Betul, supaya lebih cepat. Kurang lebih berapa lama nih dikukusnya? Kalau dikukus ya mungkin sekitar 15 menit. Karena kita mau benar-benar memastikan dia itu benar-benar mudah, udah lembut, udah matang, pada saat nanti dilumatkan. Oke. Gitu. Sebuah tips lagi nih, banyak sekali tips yang bermanfaat dari Chef Astrid. Nah, kalau pisangnya ya setengah ini aja setengah buah. Setengah buah, karena kan pisang itu lumayan kencang ya rasanya. Sedangkan tujuan dari apple puree ini kan untuk empasi ini sebagai biar kita bisa mengenalkan rasa dan tekstur. Betul. Jadi nggak boleh terlalu yang rasanya mungkin terlalu kencang kali ya. Nah, untuk pisangnya sendiri, kalau bisa rekomendasinya tuh pisang apa untuk MPASI ini? Kalau untuk pisang sih mungkin jenis apa? Sebenarnya yang mudah ditemukan aja. Kadang-kadang kan ada yang kayak mudah misalnya lagi musim tuh barangan misalnya, atau barangan atau kayak Ambon gitu, boleh disesuaikan aja. Gitu. Yang paling penting adalah karena ini kita memperkenalkan makanan yang ada di sekitar rumah atau keluarga untuk bayi, jadi kalau bisa yang dekat-dekat rumah aja, nggak usah tiba-tiba harus jauh misalnya ke kota lain. Kalau misalnya kotanya nggak ada gitu kan, jauh banget ya. Sampai baru 2 hari kayaknya. Makanya. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 10-15 menit. 10-15 menit. 10-15 menit, dan nanti kita akan kukus ya, pastiin ada air ya di dalamnya, ibu-ibu ya. Kadang-kadang suka udah direbus habis itu lupa. Terus habis itu kosong deh. Gitu. Oke. So, kita set timer 15 menit dulu. Kurang lebih 15 menit. Nanti tapi 10 menit kita cek aja. Oke. Gitu. Jadi secara berkala. Sambil menunggu resep yang pertama nih dikukusnya selesai, kita lanjut ke resep kedua, yaitu apple bread pudding untuk anak 9 bulan. Yes. Nah, untuk bayi di usia 9 bulan itu seharusnya sudah naik tekstur ya, Chef ya? Ya, betul banget. Jadi agak lebih kasar sedikit. Kalau tadi kan ini 6 bulan itu halus karena perkenalan juga. Betul banget. Nah, untuk resep yang kedua ini bahannya apa saja? Bahannya sama, apel. Kemudian kita pakai roti. Oke, roti tawar. Roti tawar. Lalu kita pakai susu, telur, dan ada gulanya dikit. Karena kan kayak puding ya, biar ada. Aku rasa kalau di usia 9 bulan tuh udah bisa berasa dibolehkan kasih sedikit gula ya. Dan kita dikasih sedikit bubuk kayu putih. Kayu manis, kayu putih. Maaf saya jadi kayu manis. Jadi untuk bahannya itu ada apel, roti tawar kurang lebih 3 lembar, ada susu, ada telur,
ada gula pasir dan bubuk kayu manis. Kebiasaan di rumah. Iya. Pakai kayu putih. Jadi ini mau diapain? Diapain? Oke. Jadi pertama nih. Yang pertama akan kita lakukan adalah si rotinya. Nah, rotinya ini kan bisa dilihat ada sisi-sisinya ya, kerasnya. Iya. Nah, kalau untuk anak 9 bulan aku rasa belum ini ya, belum bisa ya untuk yang keras-keras seperti ini. Jadi kita keluarin aja, kita potong, pinggiran kita potong, kita pisahkan. Biar bagian bundanya aja nih yang makan nih. Aduh, kasihan ya bunda. Nah, ini sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya bundanya mau dikreasikan, mau jadi resep apa, bisa lihat ada resepnya di Google. Banyak banget. Gitu. Jadi pertama kita mau potong nih si roti kecil-kecil aja. Kecil memanjang. Kotak lagi, Bun. Belum selesai ya, Chef? Belum. Nah, seperti ini. Oke. Sisihkan. Ini kita... Sebenarnya kalau diganti kayak roti gandum gitu bisa nggak sih, Chef? Sebenarnya bisa diganti roti gandum, tapi roti gandum kan dia banyak berserat ya, seratnya tinggi. Nah, takutnya ketika anaknya udah makan dia tersedak karena teksturnya. Gitu. Mungkin kalau mau untuk di atas 12 bulan kali ya, biar lebih aman. Jadi direkomendasikan yang bukan gandum. Ya, betul. Oke. Nah, untuk si apelnya, karena anaknya juga tadi kan kita mau memperkenalkan tekstur baru ya. Oke. Jadi kita akan serut. Oh, diparut. Diserut, diparut gitu. Oh, tengahnya disisihkan? Betul. Karena kan ini keras ya. Keras dan ada bijinya ya. Kasihan nanti ya, keselak lagi. Punten. Oke. Nah, ini kalau misalnya nih ibu-ibu dia nggak punya parutan seperti ini, bisa pakai mungkin chopper kali ya. Oke, chopper. Chopper atau mungkin kalau punya banyak waktu gitu, bisa ya udah dipotong cincang sendiri. Tapi biasanya parutan ini selalu ada kok di dapur. Oh, ada ya. Pasti beda-beda ya bentukannya, tapi mirip-mirip lah ya. Mirip. Oke. Jadi apelnya diparut. Diparut. Nah, aku mau nyapa juga nih untuk bunda-bunda nih yang baru hadir. Halo Bunda, selamat siang. Halo Bunda. Bunda siapa nih namanya? Dengan Bunda siapa nih? Ayo kita kenalan dulu di kolom chat. Nih kalau misalnya pakai parutan ini hati-hati ya Bun, jangan semuanya langsung gitu, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya semuanya itu nggak hati-hati nanti bukan hanya jadinya yang hilang, bukan hanya dikeparut. Ini juga kukunya. Kalau yang resep kedua ini dikukus juga atau apa? Ya, ini kita akan kukus. Kita kukus juga. Nah, untuk yang pertama tadi sudah berapa menit tuh, Chef? Oh, belum. Baru sini sebentar lagi. 5 menit lagi. Oke, ini kita ini dulu sisihkan. Nah, ini yang sebenarnya proses yang paling penting untuk pada saat ngebuat si apple bread pudding ini, yaitu kita membuat custardnya. Nah, custardnya itu susunya kita panaskan dahulu. Oke. Ini sekitar 100 ml. 100 ml, api kecil atau api? Api kecil aja, api kecil sedang ya. Sedang. Tadi Chef agak kegedean apinya. Ya maaf ya. Kagok. Lalu dikasih sedikit bubuk kayu manis. Kayu manis, Chef, jangan sampai salah sebut lagi. Betul, kadang-kadang suka ini halu kali ya. Dikit aja, karena balik lagi ya, anak kan kita mau perkenalan aja ya. Secukupnya aja. Secukupnya aja. Gitu. Sejumput. Namanya sejumput iya. Gitu. Oke, berikutnya siapkan wadah. Siapkan wadah untuk si telur dan gula. Kita di sini butuh 2 butir telur. 1 saja. Oh, 1 saja. Cukup. Karena kalau misalnya terlalu banyak telurnya nanti baunya kan akan kenceng ya. Nah, anak kan juga balik lagi dia bingung. Ini baunya apa? Gitu. Kadang-kadang mungkin mereka belum terbiasa nyium bau-bau yang kenceng. Jadi 1 aja cukup. Gitu.
Punten boleh? Boleh, silakan. Mm-mm. Nah, kalau pakai telur ayam kampung nih, Chef, gimana? Boleh. Kalau misalnya mau, aman. Aman ya. Aman. Nah, ini kita cuma pakai sekitar 1 sendok makan aja. 1 sendok makan gula pasir. Gula pasir, dikit. Iya. Dikit aja. Kalau misalnya nih, ibu-ibu nggak mau pakai gula, bisa pakai tambahannya adalah raisins. Raisins ini apa ya? Anggur, kismis. Nah, itu. Nah, nanti palingan itu dipotong cincang aja. Oh, digabungkan. Iya. Jadi pertama, jadi kan si gula dan telurnya kita larutkan, kayak dilarutkan terlebih dahulu. Tuh. Nah, sembari kita larutkan, kita lihat nih, udah mendidih belum susunya? Oke. Oh, ibu-ibu kalau misalnya ada mau pertanyaan bisa tulis di kolom chat ya. Iya, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat ya, Bunda-bunda. Nanti kita akan jawab di akhir sesi. Oke. Nah, ini susunya sudah mendidih. Nah, ini kita matikan dulu. Matikan dulu biar dia sedikit adem dikit. Ini ngaduk gulanya sama telur kok agak lama. Kenapa ini? Karena biar dia si gula dan telurnya larut biar benar-benar nyatu gitu ya. Jadi biar nanti pas dikasih si susunya tuh nggak ada gerendelan, nggak perlu disaring lagi. Berarti gitu. bisa dong kalau misalnya pakai gula cair? Gula cair mungkin bisa aja, tapi kan banyak effort ya, harus bikin gula cairnya dulu, kemudian nambahin lagi gitu. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang nih ini ada nama proses tempering gitu ya kalau kita di dunia dapur kali ya. Apa tuh tempering? Tempering itu jadi kita, ini kan panas ya. Iya. Kalau misalnya kita langsung masukin ke larutan si telur sama gula, nanti dia bakalan mateng. Oke. Nanti bukannya dia nyatu jadi bikin kayak fla ya, kayak custard gitu. Nanti dia malahan jadi mateng gitu. Jadi pelan-pelan aja, dikit dulu, dikit-dikit. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Nah, ini dibutuhkan multitasking sebenarnya karena 2 tangan dipakai. Oke. Gitu ya. Biasanya bunda-bunda tuh satu-satu. Nah, tangan kanan bisa, tangan kiri tuh bisa. Bener. Nah, jadi ini bukan hal yang susah kali ya buat ini. Ini hal yang mudah. Mungkin karena saya bukan pernah satu-satu, mungkin Mbak Yana bisa bantu. Oke. Jadi ini saya bantu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Lagi? Nah, sebentar. Jadi pastiin dia, kan warna jadi berubah ya Mbak Yana ya. Ada perbedaan dari teksturnya, Chef? Kalau tekstur sih tidak, dia pasti ya anggapannya dia masih kayak menyatunya bakalan lebih ya cair aja ya, karena kan susu dicampur ini. Tapi dari warna kan juga beda ya. Tapi kalau berbusa gini memang aman, nggak masalah karena kan kita aduk, jadi dia berbusa, jadi santai. Itu aja ibu-ibu. Kenapa sih sebenarnya kita harus sambil pas ditaruh gitu ya, taruh susu kita harus aduk? Karena dia ini kita mau sambil pastikan satu dia menyatu dengan adonan yang di sini, yang kedua biar temperaturnya tuh turun, jadi nggak panas. Gitu. Cepat adem berarti ya. Betul, jadi diademin. Tuh. Aku rasa sih kalau ibu-ibu yang sering bikin fla gitu ya di rumah, puding sama fla pasti tahu sih ini. Iya. Kalau bikin fla biasanya dipakai maizena ya. Iya. Nah, ini bedanya nggak pakai maizena. Oh gitu. Mbak Yana sering buat puding di rumah? Wah, saya selalu nyetok puding. Oh, selalu nyetok puding. Anaknya suka puding? Anak saya umur 1 tahun tuh suka banget puding. Kalau ke sekolah dia wajib di dalam bekalnya itu ada puding. Tapi kadang bosen juga sih. Dia request maunya misalnya puding rasa apa gitu. Oke, dan boleh dimasukin semuanya. Kayaknya udah adem ya, Chef ya? Udah adem nih. Boleh nih semua. Nah, seperti ini udah. Sekarang kita akan menyampurnya menjadi satu. Oke. Nyampur si roti tawar. Roti tawar dan si apel. Oke. Mudah sekali. Jadi, Chef takut jatuh, Chef. Oh, takut jatuh ya. Mungkin boleh taruh sini ya. Boleh. Bantuannya. Jadi
layernya tuh akan ada roti, apel, roti lagi. Roti, apel, Roti. Ya. Nah, seperti ini. Kalau mau sedikit net-net kali ya. Iya, dipadatkan. Dipadatkan, ditekan-tekan dan dipadatkan. Kalau Mbak Yana pernah buat ini di rumah untuk si kecil? Belum, nah. Chef Astrid bikin ngasih aku inspirasi nih buat aku bikin di rumah. Wah, nanti jadi jangan lupa ya. Ikutan cook-snap-nya resepnya Chef Astrid nih kayaknya nih. Aku terharu loh. Kira-kira aku dapat hadiah juga nggak ya? Pastikan kayaknya nanti ada deh. Nanti tunggu sponsor deh dari sponsor. Oke, dipadetin. Juga boleh dipadatkan. Lalu kita masukkan si serutan apel yang tadi ya, parutan. Oke. Nah, agak banyak ya isiannya ya. Betul. Oke, menarik sekali. Sebenarnya ini kalau misalnya buat anak-anak di atas 12 bulan pun juga bisa. Bisa ya. Jadi ini untuk 9 bulan ke atas ya? Betul, 9 bulan ke atas. Mungkin kalau untuk yang anak 12 bulan ke atas atau yang mungkin udah 2 tahun, potongannya si apelnya dibuat jadi kotak-kotak kecil aja. Gitu. Terus kalau misalnya nggak mau dikukus, bisa dipanggang di oven maksudnya. Tuh. Jadi kreasi ini tuh bisa untuk semuanya sih, tinggal kalau misalnya bunda-bunda di sini mau coba hal yang lain, boleh banget. Boleh ya. Boleh. Kita tutup lagi dengan si roti. Oke. Baru terakhir nanti ditaburin bubuk kayu manis ini ya, Chef? Boleh kalau mau, atau misalnya kita ada almond di rumah, boleh taruh di atasnya. Ini tergantung kreasi bunda-bunda di rumah dan apa yang ada di rumah. Kulkas, di kulkas. Apa isi kulkasmu ya? Oke. Nah, ini kan udah. Jadi kita bisa masukin si tadi ininya. Oh iya. Boleh ini cantongannya. Oh, yang ini ya? Oke. Nah, untuk yang ini isinya nggak usah banyak-banyak, sekitar 3/4 aja dari keramiknya gini. Oh, dari wadahnya. Wadahnya. Nah, kalau misalnya nih ibu bunda di rumah nggak punya yang seperti ini, bisa juga pakai wadah yang lain tapi pakai yang kaca, jangan yang plastik. Gitu, karena kita kan mau kukus. Oke. Wah, menarik sekali ya, Chef. Pasti ini anak-anak suka. Nah, ini pastiin dia pastiin kerendam. 3/4 aja, nggak perlu kerendam semua. Oke. Karena kalau misalnya dia terlalu penuh, pada saat dikukus nanti dia meluap-meluap. Gitu. Mungkin kalau misalnya untuk yang orang dewasa ya, bisa juga nih dikasih perisa kayak vanila, ram kayak gitu. Kalau untuk cemilan yang dewasa bisa dikreasikan sendiri ya. Betul. Ini pas ya untuk satu keluarga ya. Bisa pakai topping keju. Betul banget. Nah, sudah. Kalau ini dikukusnya berapa lama? Ini dikukusnya sama kayak yang si puree, sekitar pas sekali. Gantian masuknya. Dia tahu aja ya kita harus ganti. Oke, jadi kita matiin dulu. Ini dibuka aja ibu-ibu, jangan langsung diambil, nanti panas. Iya. Wah, ya. Tadi kita kukusnya 15 menit ya kalau yang ini. 15 menit aja. Nah, ini bisa kalau misal mau ini sebelum dimasukin dipastiin aja dia udah kerendam, air udah. Setidaknya sudah basah pada bagian rotinya ya. Betul. Biar lebih meresap gitu ya, Chef, pada saat dikukus ya. Betul, meresap dan teksturnya pun juga lembut ya si rotinya. Gitu. Oke, kalau misalnya mau dikasih si bubuk kayu manis. Iya. Boleh lagi. Secukupnya aja. Sejumput. Secubit kalau saya bilangnya. Secubit, aduh, lucu ya. Nah, ini kita ambil dulu apple puree.
Kita cek dulu nggak nih Chef airnya habis apa Oh belum? iya betul, jangan lupa ya ibu-ibu, cek selalu. Oh aman, aman. Biar nggak gosong. Betul nih ibu-ibu ya, jangan juga selalu meninggalkan. Sebenarnya pernah ada kejadian seperti ini nggak? Oke, jadi ini kita nyalain lagi. Karena tadi udah masih panas ya airnya, ini kita tinggal masukin aja. Kukus kurang lebih 15 menit lagi. Kita set timer dulu Chef, Chef kali aja nanti lupa lagi. Oh iya bener ya. 15 menit. Jadi ini juga mungkin salah satu yang penting kali ya buat di rumah ya, untuk ibu-ibu punya timer atau mungkin dari handphone bisa. Bener banget. Tapi kan HP selalu dibawa terus ya, buat foto anak-anaknya, buat cari resep di Cookpad juga gitu. Oke. Jadi di sini nih, ini kita udah ada yang apple puree tadi. Ini kita bisa dipakai diumatkannya seperti ini. Dia campur aja gitu ya, diaduk. Dicampur, aduk aja. Kalau misalnya mau ada punya blender, boleh banget, ya kan, memudahkan semua orang. Tapi beginiannya ini juga udah teksturnya udah lembut ya, dia tinggal ditekan-tekan ya Chef. Betul. Kalau Mbak Yana gimana? Kalau misalnya kasih buat kemarin anaknya yang 6 bulan, kasihnya apa untuk puree? Ya, kalau aku, anakku yang 6 bulan sama. Dia lebih senangnya sih apel aja. Apel aja. Ini ada pertanyaan ya? Atau bukan? Belum. Belum. Nanti, saya pengen banget gitu ya. Nggak sabar ya mau jawab pertanyaan dari bunda-bunda. Iya, siapa tahu kita bisa sharing ya, Bun. Nah, apel itu perlu dimasak ya, Chef? Oh iya, apel itu perlu dimasak, apalagi untuk anak-anak bayi ya yang berusia 6 bulan, karena terutama dikukus, jadi untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri, jadi lebih aman. Karena kan bayi itu kan dia masih sensitif ya, Bunda Yana. Iya. Kalau kita mah tinggal cuci, kupas, langsung makan aja. Bener, jadi tergantung. Ini kalau misalnya kurang, tambahin aja. Ini aku udah siapin, ini air matang. Oke. Apa nih? Oh, sedikit aja. Jadi biar membantu dia untuk lebih lumat. Iya. Gitu. Selain air putih matang bisa dengan ASI atau sufor ya Bunda. Benar. Jadi disesuaikan kembali. Tuh. Kalau aku sih campurnya dengan sufor, karena anakku tuh dari umur 2 bulan sudah sufor. Oh gitu. Oke. Nah seperti ini, kalau misalnya kurang, tambahin lagi. Sebenarnya juga ada satu trik, pakai saringan ya untuk biar dia lebih lumat lagi. Betul. Lebih cepat halusnya kalau pakai saringan. Mau kita coba? Boleh? Boleh. Mana saringan aku udah siapkan di sini? Oh, sudah disiapkan. Oke. Jadi ini biar lebih lumat lagi dan memastikan juga ya biar anak-anak kita nggak tersedak. Betul. Kasihan ya. Kesel kita juga pusing gitu kan. Nah, silakan Bunda-bunda nih yang sudah bergabung, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat ya Bunda. Kita tunggu. Ditunggu. Cook Snap. Oh ini jangan lupa ya, kita udah taruh resep-resep ini ada di akunnya Mama. Iya, jadi aku juga mau ngajak nih untuk bunda-bunda semua untuk Cook Snap, resep yang Chef Astrid buat hari ini. Nanti resepnya sudah tayang di akun Cookpad Mama Cookpad. Tapi sebelumnya follow dulu akun Cookpadnya Mama. Karena nanti Mama akan memilih resep terbaik untuk mendapatkan merchandise menarik pastinya. Wah, merchandise-nya apa? Aku dapat nggak, Bu? Kamu dapat nggak ya? Aku juga nggak tahu. Oke. Wah, iya teksturnya jadi lebih lembut. Ini cinta kasih banget nih kalau ini ya. Cinta kasih pada anak. Iya, Bunda juga harus sabar pada saat saring makanan. Betul. Karena memang agak lama sih. Apalagi yang berampas kayak begini. Jadi kalau misalnya kalau di rumah saring pakai ini. Saring. Cuman kan anakku yang kedua itu usianya 8 bulan. Jadi aku tergantung apa yang aku buat nih. Oh gitu. Kadang
Kalau dia udah bisa agak kasar, aku kasih aja, nggak perlu disaring. Belajar. Belajar ya, biar dia mengenal lebih banyak tekstur. Iya. Jadi nanti mungkin waktu dia udah lebih besaran nggak kagok ya, nggak kaget. Karena memang sudah usianya dia harus memperkenalkan tekstur lebih kasar lagi. Oke, lanjut. Resep-resep di Cookpad pun juga aku rasa banyak ya yang memperkenalkan empati. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Nah, bunda-bunda semua kan pastinya di sini nih sudah join di komunitas MPASI. Ayo diajak teman bunda, tetangga, keluarga, saudara untuk join di komunitas MPASI. Kenapa? Karena banyak banget nih kelas-kelas gratis yang bisa didapatkan kalau join di komunitas MPASI. Nah, selain sharing tentang resep MPASI, bisa juga tentang parenting, tentang tumbuh kembang anak dan lain-lain. Gitu. Jadi komunitasnya sangat membantu ya. Banget. Saling support. Aku sudah join di komunitas itu. Memang banyak yang di-sharing. Jadi nggak cuman menu-menu MPASI aja, banyak banget gitu. Baik. Mungkin aku juga nanti ya bisa join di komunitas MPASI. Mungkin ada kelas selanjutnya nanti dari Chef Astrid buat demo masak apa lagi. Bisa. Saya bisa apapun. Oke. Ya, ini belum ini. Itu sebentar lagi. Aku penasaran sama resep yang ini. Sepertinya menarik sekali. Aku belum pernah sih coba. Nanti berarti kita bisa coba bareng ya. Boleh. Oke. Nah, sekitarnya begini aku rasa cukup kurang ya. Lebih seperti ini kurang ya, lebih. Sama dulu, Mak. Aku mau ambil. Nah, setelah ini kita akan buat baked apple pie dan baked banana pie. Ini sebenarnya terinspirasi mungkin ya banyak ya kalau kita sering melihat gitu kan, yang di biasa restoran-restoran. Nah, itu dari situ tuh. Oke. Inspirasinya. Jadi kita nggak perlulah ke restoran lagi untuk beli itu. Jadi kita bikin aja. Gitu. Nah, Chef Astrid nanti akan bikinin kita. Nah, berarti ini pas banget ya sebenarnya dengan setengah apel dan setengah pisang yang tadi buat dipure. Aku rasa ini cukup untuk untuk sekali makan. Dengan usia bayi yang masih 6 bulan cukup ya tekstur segini ya. Kalau buat Bunda Yana cukup ini buat anaknya. Kalau ini kurang dikit. Karena banyak banget. Banyak banget ya. Gemoy. Dia memang lagi banyak makan sih. Tapi karena saat ini kan dia lagi mau numbuh gigi. Jadi dia makannya kadang masih suka sisa dari biasanya. Gatel nggak tapi kalau numbuh gigi itu? Dia lebih kayak masukin tangan gitu sih. Jadi kayaknya aku harus kasih cemilan biar dia masukin cemilan aja. Jadi kalau misalnya MPASI untuk yang buah-buahan seperti ini itu sebagai pendamping ya, Bun? Pendamping, karena yang utamanya memang makanan utama seperti bubur gitu. Oke. Nah, kandungan MPASI yang direkomendasikan adalah menu makanan yang mengandung gizi lengkap dan seimbang, berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, karena itu pemberian buah itu sebaiknya dalam bentuk snack aja. Snack. Jadi memang pendamping ya, jangan dijadikan makanan utama untuk bayi, karena pasti masih lapar, ini untuk snack aja. Ini udah jadi ya, Chef? Dikit juga ya. Oke. Tuh. Tapi ini kurang lebih pas. Kurang lebih seperti ini teksturnya. Ada pertanyaan. Nah, Chef, untuk baked apple pie-nya itu bisa pakai teflon nggak? Bisa, karena nanti kan si baked apple pie-nya itu memakai roti, gitu. Jadi bisa pakai teflon, sama halnya kalau misalnya lagi ngepanggang roti aja. Tuh, ini aku ini dulu kali ya. Sorry. Sudah jadi. Jadi memang untuk semuanya resep-resep ini bisa banget, nggak kalaupun dipanggang tulisannya, tapi bisa aja pakai teflon atau pakai yang ada di rumah gitu. Kalau misalnya nggak ada dandang pun mungkin bisa pakai dikukusnya direbus dulu. Tapi untuk yang ini ya, untuk yang puree. Kalau untuk yang baked apple yang bread pudding kayak susah kalau pakai yang lain. Oke, ini udah jadi. Ini sudah jadi untuk menu pertama. Apple banana puree.
Nanti bisa disesuaikan sebenarnya untuk damasinya ya ibu-ibu. Ini kan pas juga untuk karena ini habis makan bisa diberikan puree ini untuk anaknya. Jadi biar anak juga nggak terlalu makan banyak yang ini kan sebagai pendamping gitu. Siap. Oke, resep pertama kita sudah selesai. Apakah sudah selesai dikukus ini yang kedua? Sudah Apple bread nih. puddingnya? Kita boleh cek mungkin? Boleh. Wih, menarik sekali. Nah ini bisa dilihat kan kalau misalnya tadi kita masukin custardnya penuh, ya. jadi dia bakalan keluar tinggi ya adonannya. Nah setelah itu makanya tadi pas 3/4. Oke. Nah ini kan masih ada sekitar 5 menit lagi, kurang lebih 5 menit lagi kita bisa move ke resep berikutnya. Berarti ini sudah matang ya Chef? Sudah. Ini 10 sampai 15 menit ya. Ini kita matikan aja dulu. Ini nggak dikeluarkan? Nanti dulu, masih panas. Masih panas, oke. Nah, kita lanjut ke resep yang kedua. Nah, untuk resep kedua. Resep yang terakhir ya berarti ya? Betul. Baked apple pie dan baked banana pie. Sebelumnya ada pertanyaan dari bunda-bunda yang bergabung di Zoom. Nah, cara simpannya gimana, Chef? Aman enggak? Cara simpan apa? Yang simpan ke dalam kulkas lama-lama. Aman nggak masuk lama-lama. Mungkin kalau yang apple puree nggak perlu disimpan terlalu lama kali ya. Bisa langsung secukupnya pas masak, langsung makan langsung habis gitu. Kalau untuk yang si apple bread pudding pun juga sebenarnya sama aja sih. Kita kalau bisa jangan simpan makanan terlalu lama. Jadi buat secukupnya. Oke, dan habis disimpan di kulkas. Terus kalau mau dikasih ke bayi, cara panasinnya yang aman gimana? Cara panasin yang aman mungkin bisa masuk ke kulkas dingin nih. Betul. Bisa dikeluarkan dahulu sampai dia room temperatur sekitar 20 menit gitu. Oke, baik. Sebuah tips lagi dari Chef Astrid. Oke, nah yang ketiga dan keempat itu kita akan membuat baked apple pie gitu, baked apple pie dan baked banana pie. Bahannya apa aja nih, Chef? Bahannya sudah pasti apel dan banana. Apple and banana. Lalu, nah biasanya nih kan kalau yang kita melihat resep-resep gitu ya, yang kayak misalnya baked banana pie atau apple pie biasanya pakai ini puff pastry. Oke. Nah karena puff pastry itu susah untuk kulit pastry ya, susah dicari, jadi kita bisa pakai roti aja, Bun. Roti lagi. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, kita coba. Mau coba? Boleh. Silakan. Oke. Sama aja untuk yang si baked apple pie ini. Sisinya, sebenarnya kalau sisinya karena untuk anak ini untuk 12 bulan ke atas, jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau mau pakai ini ya. Karena kan juga aku rasa udah bisa ngunyah. Giginya sudah ada. Betul. Jadi tinggal nanti kita bagi dua saja. Dua aja. Oke. Berbentuk segitiga. Ya, tergantung kreasinya bunda-bunda aja. Kreasi bunda-bunda nih. Pastinya apelnya juga sudah dicuci. Betul. Tinggal bagi dua. Lalu, ini kalau misalnya ingatnya ada ini, diambil aja. Bagian bawahnya ya. Karena entah pahit. Betul. Oke. Nah, untuk ini jadi digabung aja ya cara bikinnya ya? Iya. Jadi bahannya ada apel, ada pisang, ada roti tawar, terus apa nih, Chef? Ini roti tawar. Nah, ini semuanya dipakai ini? Semua dipakai, tapi nanti untuk yang apel sendiri. Kalau pisang nanti bisa kreasinya, kalau nanti kan si apel ini bakalan sama si bubuk kayu manis. Kalau si pisang bisa pakai kayak coklat sprinkle atau misalnya mau pakai sedikit keju atau mungkin nanti bisa pakai lagi almond, strawberry. Jadi ini kreasi ibu-ibu aja yang udah ada di rumah ya, jangan terlalu dibebankan. Ada ini, ada itu. Iya. Jadi seadanya aja. Seadanya aja. Juga adanya ini ya, Chef. Betul, karena di dapur Kupat lengkap ya. Nah, potongnya kotak-kotak. Potongnya kotak-kotak kecil. Nah, kalau ini masaknya pakai apa? Teflon.
Nanti kita masaknya sebenarnya karena di sini kita punya oven, jadi kita akan oven. Oke. Gitu. Jadi dipanggang ya, bake. Panggang di bake. Seperti ini. Kelihatannya ya, kecil-kecil juga. Sebenarnya untuk apa namanya kecil-kecil ini biar nanti mudah supaya kita memasukkannya di ini di si isiannya. Untuk isian roti. Betul, gitu. Nah, oke, kita mulai. Aku ambil dulu butternya. Nah, untuk bunda-bunda, kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kita akan jawab bersama Chef Astrid. Apakah ada pertanyaan? Ini apa nih, Chef? Ini mentega. 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 Apa perbedaan mentega dengan margarin, Chef? Nah, perbedaan dari mentega sama margarin ini itu dari sumbernya. Kalau mentega itu dia dari susu sapi. Susu sapi. Jadi protein hewani ya. Kalau margarin itu biasanya sumbernya itu dari minyak kelapa sawit. Gitu. Ilmu lagi nih dari Chef Astrid nih. Tapi aku rasa kalau di Indonesia udah terbiasa ya bilang margarin itu seperti mentega ya. Gitu. Jadi ini si apelnya mau ditumis-tumis sebentar? Betul, tumis-tumis sebentar. Jadi biar dia satu teksturnya bisa lebih lunak dan kita bisa memberikan rasa yang lain. Gitu. Itu saja. Kalau Mbak Yana pernah buat ini? Belum pernah, makanya Chef Astrid ngasih aku inspirasi lagi nih biar aku bikin untuk anakku yang usia 4 tahun bisa. Oh, bisa banget ya. Mungkin boleh ntar bawa-bawa ke sini ya. Nanti aku masakin buat anak yang Mbak Yana. Seru dong. Seru. Oke, jadi ditumis dengan apa? Mentega. Mentega secukupnya. Kalau misalnya ibu-ibu adanya margarin, butter? Kalau misalnya ada margarin di rumah, nggak ada butter, nggak apa-apa. Pakai yang ada aja di rumah. Yang ada aja. Karena kan juga biar anak-anak biasa ya makan makanan yang ada di rumah. Gitu, ibu. Apakah ada pertanyaan seputar yang dibuat oleh Chef Astrid ini, resep ini? Belum ada? Bagaimana? Kita tunggu. Nah, untuk resep ini juga sudah ditulis di akun Cookpad-nya Mama Cookpad. Betul. Jangan lupa di-follow akunnya. Jangan lupa di Cooksnap juga. Di Cooksnap juga. Nanti untuk info lengkapnya nanti akan di-share oleh admin di link Telegram. Nah, kita kasih juga nih sejumput bubuk. Apa nih? Kayu. Kayu manis. Ini saya dari tadi takut-takut ya kalau ngomongin. Takut salah. Saya grogi ya? Saya grogi. Saya lebih grogi lagi. Sama dong. Nah. Oke, sampai apa nih kira-kira? Nah, ini kita masaknya itu sampai dia mulai sedikit lunak, lembek gitu. Nah, Chef, kalau roti diganti dengan biskuit bayi, boleh atau enggak nih? Ini untuk kalau untuk yang resep kedua, yang apple bread pudding itu bisa. Kayak misalnya biskuit bayi kan bisa gitu ya. Apple bread pudding yang tadi ya habis dikukus. Betul. Kalau ini kan sebenarnya untuk yang 1 tahunnya atau 12 bulan. Bisa juga sebenarnya Chef? Bisa juga, tapi mungkin kalau untuk yang si baked apple pie ini kan karena dia mau dimasukkan isiannya ya ke dalam si roti, jadi kayak 1 tangkep gini Bun. Nah tuh itu bisa, boleh. Kalau untuk yang baked apple pie ini mungkin untuk yang si biskuit bayinya bisa mungkin jadi topping aja kali, lucu ya, jadi kayak kecil menarik, terus dikasih ya, menarik. Nah untuk baked apple pie ini selain roti bisa diganti apa? Selain roti bisa diganti apa? Kalau bun, roti bun? Roti bun, roti bunda gitu kan, roti bun. Roti bun bisa yang ya maksudnya untuk burger itu ya kayak gitu. Iya. Oh bisa banget. Bisa banget, atau mungkin apalagi ya kayak puff pastry itu juga bisa. Oh pastry bisa puff pastry. Jadi sekreatif mungkin boleh banget ya bunda-bunda. Atau nanti Chef Astrid next time mau bikin pakai pastry. Oh bisa, boleh. Nah ini kan tadi aku udah masukin juga agar gula.
Gula sekitar 1 sendok makan aja. Gula dan bubuk kayu manis secukupnya ya? Betul, betul. Tadi gulanya seberapa, Chef? Cuma 1 sendok makan aja, 1 sendok makan. nggak usah banyak-banyak. Lalu nih biar mudah juga kita kasih air matang. Harus air matang ya, buat anak-anak. Sekitar 1 sendok makan. Sekitar 1 sendok makan, ya, biar lebih lunak lagi teksturnya. Betul, mempercepat juga. Mempercepat juga. Duh, wangi banget ini, Chef. Wangi ya. Hati-hati ini kamera yang di sini aman ya, yang di sini. Ntar jangan meleleh aja ya. Nah, Chef, untuk isiannya nih, si apel ini bisa diganti buah yang lain nggak? Kayak nanas gitu. Kalau nanas itu sepertinya harus hati-hati ya. Kalau nanas tuh, setahu saya dia memang rasanya kan lumayan kencang ya untuk nanas, asam kan. Dan setahu saya juga nanas itu juga karena asam bisa hati untuk lambung dan tergantung dia punya alergi nggak, karena kan gatel ya, bikin gatel, tenggorokan dan sebagainya. Terus kalau nggak ada roti bisa pakai kulit pangsit nggak, Chef? Wow, bisa banget. Saya pun baru kepikiran pakai kulit pangsit untuk kayak gitu. Boleh. Jadi boleh, bisa dikreasikan apa aja, dicoba-coba ya. Benar gitu. Tapi mungkin kalau untuk nanas, kalau misalnya ibu-ibu udah pernah nih nyoba, kan kadang-kadang usia 6 bulan, 7-8 bulan itu kan ya kayak kita percobaan ya, kasih tahu ke anak-anak ini baik nggak, ini alergi atau enggak kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di saat usia bisa ngasih 6 bulan, mungkin 6, 7, 8 bulan ke atas, boleh banget cobain kasih nanas. Tapi jangan lupa konsultasikan juga ke dokter. Gitu, karena ya balik lagi dokter yang paling paham. Oke. Nah, ini sepertinya sudah ya? Sudah. Oke. Kita lihat ini. Mau dimasukkan ke dalam isian roti? Betul. Nah, ini biar memudahkan kita kasih sedikit egg wash. Nah, jadi ada di sini egg wash tuh telur dan air. Jadi intinya supaya dia bisa merekat lebih mudah aja sih, Mbak Yana. Gitu. Sebuah tips lagi dari Chef Astrid. Oh, itu bisa jadi ini ya, Mbak Yana, slogan moto kita ya. Sebuah tips dari Chef Astrid. Ding ding ding. Kasih air sedikit aja di kocokan telur ini. Betul. Supaya lebih merekat. Biar nanti pas kita tempel lebih merekat. Aja. Aduh, wanginya itu apelnya karena si kayu manisnya itu. Yang kita yang gede aja juga ini ya. Juga suka kayaknya. Wangi banget. Jadi pengen coba ini. Nah, boleh banget. Nah, pastinya anak-anak kalau dibuatin sama bunda-bunda di rumah, wah, udah nyium, "Mama, ini wangi apa? Aku mau." Wah, sih dia senang banget, Bun, dibikinin baked apple pie ini. Oke. Nah, silakan bunda-bunda jika ingin bertanya, tulis di kolom chat. Nah, ada pertanyaan dari Bunda Erlin, Chef, nggak apa-apa apelnya ditumis lama gitu, kan mengurangi kandungan gizinya. Aku rasa untuk usia yang di atas untuk 12 bulan tidak apa, dan ini kan kayak kita masak sekitar 5 menitan ya. Dan ini paling lama pun juga 15 menit. Jadi nggak misalnya kita benar-benar masak sampai dia jadi bubur atau apa lagi. Dan ini kan juga ada tambahan, ada gulanya. Jadi gula dan butter itu sebenarnya juga walaupun terkesannya jahat ya, tapi kan gula dan butter itu memberikan seperti ada tambahan lemak dan sebagainya. Dan gulanya pun sedikit, bisa dikurangin juga gitu. Sesuai selera gulanya. Terus, jadi tenang aja, Bun. Gula bisa dikurangi sesuai selera ya, Bunda Erlin. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Bunda. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini sudah dijawab. Udah dari Bunda Karima tadi yang bertanya pakai kulit pangsit bisa nggak? Bisa, Bunda Karima. Nanti boleh dicoba ya, terus share ke saya. Silakan di Cooksnap. Oke, ini bentar lagi nih kita udah mau selesai kayaknya, enggak ya? Jadi ini salah satunya, karena tadi kita kan mau tutupin. Nah, ini pakai garpu tinggal dipadat-padatkan pinggirannya supaya nggak keluar-keluar si isian roti ini. Betul. Nah, aku mau ngingetin sekali lagi untuk jangan lupa Cooksnap resep yang dibuat Chef Astrid hari ini. Nah,
resepnya itu sudah ditulis di akun Cookpad-nya Mamah Cookpad. Nanti untuk resep menarik akan dipilih oleh Mamah Cookpad untuk mendapatkan merchandise menarik pastinya. Nah, nanti untuk info selengkapnya nanti admin akan share di grup Telegram ya, admin ya. Oke. Nah, bunda-bunda, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, ini yang terakhir pun juga kita akan ngakunnya juga sama, pakai pen yang sama aja. Oke, yang terakhir baked banana pie. Ya. Jadi pisangnya pun kita potong sama kayak tadi kecil-kecil. Setengah buah aja. Setengah buah aja. Nah, ini hati-hati ya, Bun, kalau misalnya kayak gini jangan dikasih ke anaknya Karena pahit. Pahit. Tuh, jadi ini tinggal kita potong juga kecil. Untuk resep yang terakhir ini sepertinya sama aja ya, cuma diganti Betul. isiannya apelnya dengan isian pisang. Betul, karena setahu saya juga pun apel itu tidak bisa ditemukan di semua tempat, gitu, kayak misalnya di kota-kota yang lain gitu. Kalau susah, sedangkan kalau pisang kan banyak ya. Gitu. Pisang itu mudah ditemui. Mudah ditemui dimanapun, di warung juga mudah ya. Atau biasanya kalau yang di outer, yang di Kalimantan itu bisa di belakang rumahnya. Oh gitu. Nah, untuk pisang ini sama, caranya ditumis dengan mentega, Betul. margarin. Mentega atau margarin. Mentega atau margarin dulu, tambahkan sedikit aja gula pasir dan sedikit bubuk kayu manis. Betul, bisa kayu manis ataupun kayak meses kayak coklat sprinkles. Tuh. Jadi terserah dari bunda-bundanya ya, maunya apa. Nah, kalau pisang sebenarnya lebih cepat kayaknya nih ya. Ya. Cepat lunak. Cepat lunak. Mungkin biar ini kasih air lagi, jadi biar dia nggak mudah, karena dia mudah lunak, jadi dia biar nggak mudah gosong aja. Gitu. Nah, silakan Bunda, jika ada pertanyaan tulis di kolom chat. Ini kita kasih sedikit sebelum sesi ini berakhir. Oke. Kasih pun juga dikit ya. Nah, tadi. aku juga mau mengingatkan lagi, kita nanti akan ada posting bareng dengan tema buah-buahan. Pastinya resepnya tidak boleh jus ya. Nah, untuk periodenya itu sampai tanggal 1 Januari 2023. Tulis resep kreasi snack MPASI berbahan buah-buahan. Tambahkan MPASI dan keterangan usia bayi pada judul resep, supaya bunda-bunda lainnya tuh nggak bingung nih resep untuk usia anak berapa ya. Jadi tulis misalnya MPASI baked apple pie usia 9 bulan, 12 bulan. 12 bulan. Nah, jangan lupa cantumkan hashtag postbar MPASI, hashtag MPASI buah-buahan, MPASI warrior pada cerita resep kamu. Nah, periode ini sampai 1 Januari 2023. Dan jangan lupa mention dan tag teman kamu yang sedang menjalani MPASI juga pada cerita resep kamu, supaya ikut postbar juga. Nanti untuk detailnya akan admin kirimkan ke link grup Telegram. Nah, untuk postbar ini akan dipilih resep menarik untuk mendapatkan merchandise eksklusif menarik dari Cookpad. 10 orang loh bunda-bunda. Aku mau ikutan, boleh nggak nih, Min? Kalau aku boleh nggak? Nggak boleh ya? Kamu bikinin buat aku aja. Oh ya. Ntar bilangnya jangan bilang sama Mimin Cookpad, biar nggak ketahuan. Oke, Chef. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Astri dan Bunda Titi. Pisangnya pakai pisang Ambon ya, Chef? Ya, untuk ini pakai kita sih di sini ada pisang barangan, kemarin ada dapat gitu ya. Tapi bisa pakai pisang Ambon, atau misalnya kan kalau yang di swalayan tuh Cavendish ya. Iya. Nah, itu boleh banget. Nah, tapi yang paling cocok itu bisa pakai pisang Ambon, yang tadi pisang kepok, pisang susu, dan pisang emas juga bisa. Jadi disesuaikan Bun, adanya di dekat rumahnya adanya apa gitu. Oke, disesuaikan ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Chef dari Bunda Faye.
Ya. Nah, kalau isian pisang, bisa kan tanpa ditumis, tapi dicampur aja dengan bahan lain, lalu dijadikan isian dan di oven. Bisa saja. Aku rasa untuk yang usia 12 bulan ke atas bisa. Tapi mungkin kenapa mau dimasak seperti ini tuh biar dia rasanya lebih nyatu saja, dan biar dia nanti pada saat dipotong pun dia nggak akan pecah seperti itu. Oke, begitu. Nah, ini akan kita oven. Betul. Berapa lama? Di ovennya pun di 180 derajat. Atas bawah? Bawah. Bawah. Kalau misalnya ada di atas itu sekitar mungkin 150-an. 150. Itu selama kurang lebih 10 menit. 10 menit. Tapi pastikan juga, ini kan setiap oven di rumah beda-beda ya, Bun. Ada yang biasanya pakai versi ada anginnya fan-nya dan sebagainya gitu. Jadi aku rasa sih sekitar 180 derajat untuk 8-10 menit pun aman. Yang penting biar dia garing di luarnya. Oke, kurang lebih di ovennya 5-10 menit ya, Chef. Dan sering-sering diintip biar nggak gosong. Oke, jadi ini aku ada 2 tipe. Oke, langsung aja ya ini. Langsung. Jadi ini ada yang bisa nih kreasi, ada yang dibagi 2 seperti ini. Ada yang memang kalau misalnya anaknya kan pasti ada tahu ya ibu-ibu, anaknya ternyata nggak suka pinggirannya. Jadi di luar pinggirannya terus tinggal ini aja. Gitu. Cus, kita lanjut. Oke, nah sambil menunggu Chef Astrid masukkan adonannya, aku mau ingetin lagi untuk ikut Cook Snap resep yang Chef Astrid buat hari ini. Resepnya sudah diposting di akun Cookpad Mamah Cookpad. Nanti Mamah Cookpad akan memilih resep menarik untuk mendapatkan merchandise menarik pastinya. Terus kita juga ada postbar nih Bunda. Nanti untuk yang Cook Snap itu sama postbar itu periode postbarnya sama ya, dimulai hari ini sampai tanggal 1 Januari 2023. Untuk lengkapnya nanti admin akan kirimkan melalui link Telegram. Nah, hari ini sudah ada 4 menu nih yang sudah dibuat oleh Chef Astrid. Yang pertama apple banana puree. Kedua ada apple bread pudding. Yang ketiga ada baked banana pie dan baked apple pie. Oke. Nah, Bunda-bunda bisa lihat di sini nih sudah ada yang sudah jadi. Udah langsung bim. Nah, Chef ini yang tadi yang mana nih, Chef? Jadi yang di sini itu yang ada yang banana sama apple pie ada di situ. Jadi memang kalau bisa dilihat padanya mungkin untuk tingkat garingnya ini kan udah garing, tapi memang secara warna belum begitu kayak coklat ya. Itu nggak apa-apa, jadi memang disesuaikan. Balik lagi coba cek dengan ovennya sendiri yang di rumah gitu. Jadi ya 5 menit lihat kayaknya tinggal dikit lagi nih misalnya, ya udah mungkin tambah 2 menit dan sebagainya gitu. Karena oven di rumah bunda-bunda punya itu pasti beda-beda ya. Nah di sini yang tadi yang kita buat udah si purenya. Lalu yang kedua yang pakai kukusan, pakai dandang ada si bread apple pudding. Itu. Bisa dikasih topping strawberry seperti yang sudah Chef Astrid buat. Betul. Jadi balik lagi ibu-ibu, bunda-bunda yang di rumah, kreasi ini itu bisa disesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Pastiin juga bunda mulai berkreasi yang lain ya biar tahu anaknya suka apa. Dan jangan lupa Cook Snap. Cook Snap, resep yang dibuat oleh Chef Astrid hari ini. Resepnya sudah tayang di akun Cookpad Mamah Cookpad. Jangan lupa follow juga akun Cookpad Mamah Cookpad. Karena nanti Mama akan memilih resep terbaik untuk mendapatkan merchandise menarik pastinya. Nah, selain itu, akan ada postbar lagi nih, Bun, sampai tanggal 1 Januari. Nah, aku ulangi lagi ya, postbarnya ini bertema dengan buah-buahan. Tentu saja tidak boleh jus. Nah, bagi yang mengikuti postbar ini akan berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif dari Cookpad. 10 orang yang akan dipilih. 10 orang. 10 orang yang akan dipilih. Nah, untuk apa aja sih syaratnya? Tulis resep kreasi, snack MPASI berbahan buah-buahan. Tambahkan MPASI dan keterangan usia bayi pada judul resep Bunda. Cantumkan hashtag postbar MPASI, hashtag MPASI buah-buahan, hashtag MPASI Warrior pada cerita resep kamu. Nah, mention dan tag teman kamu yang sedang menjalani masa MPASI di cerita resep. Untuk detailnya bisa Bunda lihat nanti kita share ya di link grup Telegram MPASI. Gitu.
Nah, jangan lupa juga nih untuk ajak teman Bunda, keluarga, sahabat, kerabat untuk join ke komunitas MPASI karena banyak banget nih kelas-kelas gratis yang bisa didapatkan cuma dengan menjadi member Cookpad MPASI gitu. Terima kasih nih Chef, terima kasih banyak. Selama 1 jam ini sudah bikin 4 menu MPASI. Semoga bisa membantu para bunda-bunda yang di rumah ya untuk terus berkreasi dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mohon maaf tadi ada yang kalau ada salah kata. Nggak apa-apa, itu deg-degan. Grogi ya, Chef? Grogi. Nah, terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah bergabung selama 1 jam ke depan bersama aku, Bunda Yana, dengan Chef Astrid. Semoga hari ini bisa menginspirasi Bunda, bisa bermanfaat ya, Chef ya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di live selanjutnya. Terima kasih ya, selamat beraktivitas kembali, Bunda-bunda. Dadah.